pernikahan ini adalah peristiwa yang sangat sakral, peristiwa yang sangat suci. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wahadna mitsaqan ghalidha, peristiwa yang sangat suci. Oleh karena peristiwa itu yang sangat suci, janganlah kita nodai kesuciannya. Artinya bagaimana? Ini kata Nabi, la'anallahu kulla jawabin mitla. Allah itu melaknat laki-laki perempuan yang suka kawin cerai. Jadi yang namanya itu kita sudah menikah, ini sudah berubah status. Jadi ingat ini Ananda Laidi, statusnya sekarang sudah berubah. Dia adalah suami. Kalau kita ini suami, di dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu atau laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Apanya yang mau dipimpin? Ini yang mau dipimpin lintas umum ilaiha. Itu yang perlu. Jadi kita ini laki-laki jangan hanya pintar sebagai menjadi mesin pencari uang, tapi ada tanggung jawab besar yang harus kita tunaikan. Engkau kewajiban, tak ada kewajiban yang sangat besar yang harus kita tunaikan. Kewajiban tak apa? Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi ini jaga dirimu dan jaga juga istrimu dari api neraka. Tuhan tidak berkata jaga dirimu dan keluargamu dari kelaparan, tidak. Jaga dirimu dan keluargamu dari kemiskinan, tidak. Tapi Allah berkata di dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang namanya istri itu ini tanggung jawab dunia akhirat. Jangan sampai hari ini kita membangun yang namanya cinta sejati, tapi di akhirat nanti kita membangun permusuhan yang sangat besar. Maksudnya bagaimana? Kalau nanti seorang suami masuk ke dalam surga, lalu istrinya masuk di dalam neraka, dan sang suami tersebut tidak pernah mengarahkan istrinya kepada jalan yang baik, tidak pernah menyuruh istrinya sholat, tidak pernah menyuruh istrinya berpuasa, tidak pernah menyuruh istrinya bersedekah, maka ketika nanti di akhirat istrinya menuntut, walaupun ini suaminya sudah masuk di neraka surga, dikembalikan masuk ke dalam neraka karena lalai dari tanggung jawab. Nah, ini yang perlu kau pahami Ananda ini. Ya. Kemudian yang namanya itu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di dalam rumah tangga itu pasti ada gelombang, pasti ada permasalahan. Tetapi kalau kita ini mampu keluar dari permasalahan itu dengan saling memahami apa kekurangan istriku dan istri juga bisa memahami apa kekurangan suami. Nah, ini akan tercipta satu kedamaian. Akan tetapi kalau ini tidak terjadi dalam rumah tangga, yakinlah bahwa rumah tangga itu pasti akan amburadul, pasti akan kacau. Jemaah walimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ananda Naidi saya ingatkan, ketika itu kita sudah menikah, ini terkadang itu perempuan omongannya itu lain daripada yang lain.
Biasa itu kalau sudah 6 bulan sudah muncul itu watak asli. Kalau ada itu perempuan biasa marah-marah, kita ini yang namanya suami, namanya laki-laki harus menyadari hal itu. Kenapa? Bayangkan itu perempuan kita ini masih tidur, dia sudah bangun bikin kopi. Kita sudah bangun bikin kopi, dia sudah mulai mengerjakan pekerjaan di dapur sampai di depan. Turun lagi di tanah, disapu lagi sampai di depan. Coba ini Pak, bukan pekerjaan berat, bukan pekerjaan ringan, tapi adalah pekerjaan berat. Jadi wajar itu kalau perempuan mengeluarkan beberapa kata itu dalam setiap hari. Ini yang perlu dipahami suami. Ya. Cuma saya ingatkan untuk kaum ibu tidak bisa itu keras suara terhadap suaminya. Ya. Kecuali tuli-tuli itu suami tidak apa keras kita punya suara. Tapi kalau stabil pendengarannya, mohon maaf. Ya. Nabi berkata, andaikan saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia sujud kepada manusia, tunduk dan patuh kepada manusia, maka saya perintahkan istri sujud kepada suami. Ya. Coba ya, ini perlu ibu paham. Kemudian dalam satu kitab ini sangat keras dijelaskan. Coba ibu, sangat keras ini dijelaskan. Ketika itu tangan suami diletakkan di atas tubuh istrinya, lalu istrinya itu menggeser tangan suaminya karena misalnya dia marah-marah atau bagaimana, maka sesungguhnya perempuan itu adalah calon penghuni neraka. Coba bayangkan. Ini dijelaskan dalam kitab, ini sangat keras dijelaskan. Jadi kalau ibu ini mau masuk surga, mau masuk surga Bu? Mau. Kalau ibu mau masuk surga, sedikit saja itu tangannya suami tak bergerak, langsung kita tangkap. Bilang ini barangkali Pak ya kita cari. Dapat katanya ya Roh. Ya, perempuan yang seperti ini adalah calon penghuni surga. Ini bukan main-mainan, bukan. Iya, bukan. Kemudian tolong anak-anak ini diperhatikan. Perhatikan apa yang saya sampaikan. Ia rodo nadi bukure tewasti, ia itu maklum raya napodi itu huruf S terakhirnya. Iya. Napodi huruf S terakhirnya. Jadi kuburan ini roboti biasa itu makkeda makkudra itu nadi aliak kak kompor gas, aliak kak kulkas, aliak kak kipas, emas, pemanas, kotoras, makkeda juga ini. Tambah safety, stres, udah ya gagahan, iya. Tapi biasa toko makun dan makan suarni, motor nanti dia gak kompor gas, kipas, yang penting cas, makan dok nasi, makan dok kan dari itu, alhamdulillah. Ini karena ini juga penting Bu. Iya. Jadi harus ada segitu kebahagiaan rumah tangga sejalan mana kirana kau di mana itu. Iya. Jadi ada dua hal itu yang perlu, uang dan urat. Iya. Kau karena doi kamu tuh urat insyaallah aman rumah tangga. Kemudian saya ingatkan juga bahwa di dalam rumah tangga itu tidak akan masuk itu malaikat pembawa rahmat kalau di dalam rumah itu tidak pernah diperdengarkan bacaan Al-Quran. Denang kata mengaji di dalam mulai.
tidak pernah juga ada suara azan, tidak pernah juga ada orang yang berdiri rukuk sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau walaupun bagaimana Pak setengah mati kita berusaha bekerja, kalau kita jauh dari sang pemberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat itu akan. Jadi satu hal yang sangat penting, marilah kita memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi harus saya ingatkan dulu, Pak, tolong itu anak-anak kita diajari jangan dapat guru lalu kita siar anak mengaji nasabahnya di modal. Ada satu riwayat itu Nabi pernah berjalan pada satu tempat. Dia mendengarkan, kebetulan dia lewat di samping kuburan. Dia mendengarkan penghuni kubur itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kembalinya Nabi lagi tidak mendengar penghuni kubur itu diazab. Lalu Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, kemarin saya lewat di samping kuburan ini, saya mendengarkan penghuni kubur ini lagi disiksa, lagi diazab. Tapi kok pada hari ini sudah berhenti diazab? Tiba-tiba ada suara yang merupakan jawaban dari pertanyaan Nabiullah Muhammad SAW, bahwa orang yang ada di dalam kubur itu berhenti diazab karena sudah ada anaknya yang pandai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru bacaan basmalah yang anak itu mampu baca sudah bisa meringankan siksa kubur orang tuanya. Bagaimana kira-kira kalau anak bisa menghafal satu juz, atau dia bisa menghafal seluruh isi Al-Quran? Kalau anak kita itu mampu menghafal isi Al-Quran, ini nanti kedua orang tuanya akan dipasangkan mahkotah di dalam surga. Tidak akan masuk ini sang anak penghafal Al-Quran kalau kedua orang tuanya belum masuk di dalam surga. Jadi jangan ibu takut berkorban, takut mengeluarkan biaya demi keberhasilan anak-anak sebagai penghafal Al-Quran. Ini yang terpenting, karena ini Bu ada persoalan ini. Jangan misalnya bangga kalau anak pintar bahasa Inggris, karena tidak ditanya nanti bilang pintar bahasa Inggris, tapi ditanya pintar mengaji. Ini yang terpenting. Kemudian terakhir ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini Bu sekarang prosesi pernikahan itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini batas usia laki-laki 19 dan perempuan 17. Tetapi sekarang ada perubahan di tahun 2019, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ini calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus genap 19 tahun. Jadi manakala ada di antara salah satunya ini calon yang tidak mencapai umur 19 tahun, kalau mau dinikahkan harus melalui proses pengadilan. Ada namanya dulu permintaan dispensasi pengadilan. Jadi misalnya, saya kasih contoh ya, misalnya kalau ada orang yang lamar kianata belum cukup 19 tahun, mungkin ini perlu dibicarakan bahwa anak saya misalnya baru berumur 17 atau 18. Ini kalau mau dikasih nikah harus melalui proses pengadilan. Kalau misalnya si laki-laki itu sanggup membayar seluruh biaya yang timbul gara-gara dispensasi nikah ini, dia sanggup bayar, oke lah, dilanjut pembicaraan. Sambil kita menunggu waktu setelah melalui proses pengadilan. Karena kapan mau tidak, ini yang menyusahkan karena sekarang ini sistem online semua. Beda dulu itu kita menunggu pemeriksa, sekarang kita ditunggu oleh pemeriksa. Jadi harus kita input semua.
Sedangkan itu KTP ada yang bermasalah, satu huruf saja itu nomor yang bermasalah sudah bisa terima. Ya, nah kapan ini orang menikah diberikan itu surat nikah, nah pelaporannya tidak terinput, maka ini buku nikah itu akan dicari karena ini adalah milik negara. Ya. Jadi tolong ini bapak pamannya, ibu dipahami, jangan bilang ada orang melamar langsung diterima lamarannya, ditentukan hari hanya. Yang dibikin pusing itu siapa? Pemerintah setempat dengan saya. Jadi inilah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan nanda kita Naidi mendapatkan suarni, insya Allah mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.